Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan semoga lancar dalam mengikuti rangkaian acara PKKMB 2020 di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing materi mengenai komunikasi efektif untuk meningkatkan kualitas diri melalui komunikasi antar pribadi. Kalian semua tahu bahwa setiap hari we cannot not communicate. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Dari pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita pasti melakukan kegiatan yang namanya komunikasi. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkualitaskah komunikasi yang kita lakukan dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dan juga dengan sebelumnya kalian itu misalnya SMA dengan guru-guru kalian ya. Dan sekarang kalian akan berkomunikasi dengan dosen gitu. Nah, itu seberapa berkualitasnya. Karena kalau sekedar berkomunikasi, semua orang bisa berkomunikasi. Namun, tidak semua orang atau belum tentu semua orang dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Tapi kenapa kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar? Karena secara tidak langsung komunikasi itu akan mempengaruhi kelancaran aktivitas kita, kelancaran kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya sekarang, ketika kalian sudah menjadi mahasiswa baru, gitu ya, di kampus ini, kalian pasti akan menemui orang-orang baru, bertemu dengan dosen, gitu ya, walaupun secara online, ya, masih secara online. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa normal kembali secara offline belajarnya, namun pada saat ini masih secara online, ya, dengan petugas administrasi kampus ketika awal-awal mengurus administrasi, pendaftaran dan sebagainya. Itu lewat kegiatan komunikasi. Kalau kita melakukan komunikasi yang tidak mengenakan bagi orang lain atau komunikasi kita salah walaupun kita tidak sengaja, pastinya akan mengakibatkan ketidaklancaran ya dalam segala urusan kita. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik itu penting gitu. Kalian nanti akan mulai kelas misalnya ya, kelas online. Bisa jadi nanti harus atau dibagi kelompok gitu ya kan. Dan teman-teman baru yang kalian baru kenal harus bekerja sama. Disitulah tantangannya dan disitulah praktiknya bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga kita bisa lancar ya menjalankan tugas sebagai mahasiswa. Nanti kalian akan merasakan perbedaan atau perubahan yang terjadi, tidak bisa disamakan ya gaya komunikasi kalian ketika masih jadi anak SMA dengan ketika sudah kuliah itu pasti berbeda. Nah, kali ini saya akan fokuskan kepada komunikasi antar pribadi gitu, karena komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang senantiasa kita lakukan dan ini akan sangat berefek ya, berhasil atau tidaknya, efektif atau tidaknya komunikasi antar pribadi kita itu akan berefek terhadap bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Kalau Anda atau maksud saya kalau kalian itu ada konflik saja dengan misalnya keluarga gitu ya, atau teman dekat atau sahabat, itu pasti akan mempengaruhi jiwa, hati, perasaan, mood gitu kan. Dan tentunya kalau mau ngapa-ngapain jadi nggak enak. Nah, ternyata itu terkait dengan komunikasi antar pribadi. Nah, sekarang mungkin masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi gitu kan. Komunikasi antar pribadi adalah kemampuan atau kecakapan antar pribadi yang dapat membantu seseorang untuk memulai, membangun, dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan nanti ada yang dinamakan juga eskalasi komunikasi antar pribadi ya, bagaimana kita dapat meningkatkan hubungan yang tadi
tadinya hanya kenalan, yang tadinya uh, hanya sekedar tegur sapa, tetapi ternyata kita merasa ada kecocokan dan ternyata kita memutuskan untuk menjadi sahabat atau teman dekat. Kita lanjut lagi terkait dengan bentuk-bentuk hubungan. Nah, ketika kalian menjadi mahasiswa baru, tentunya kalian akan berkenalan dengan teman-teman sekelas, ya, bukan cuma teman-teman sekelas, tapi juga dengan kakak kelas, dengan dosen, dengan teman-teman yang berbeda jurusan, dengan teman-teman satu kampus yang berbeda fakultas. Tetapi pastinya interaksi yang lebih sering adalah dengan teman-teman di kelas, ya. Nah, dalam komunikasi antar pribadi, praktiknya nanti yang akan kalian alami adalah kalian akan bertemu dengan kenalan baru, gitu ya. Kenalan baru itu terbatas kalian mengetahui nama, ya, minimal mengetahui nama, tinggalnya di mana, dari SMA mana sih, gitu ya. Itu kan standar ketika kita mengenal teman baru, ya, ketika kita mengenal orang baru. Nah, itu akan kalian upayakan semua harus kalian kenal, ya, nama teman-teman kalian harus kalian kenal, walaupun mungkin butuh beberapa waktu, ya, tapi jangan sampai nggak kenal sama teman seangkatan. Nah, ya, itu juga bagian dari bagaimana kita menghargai orang lain dengan mengingat nama, gitu ya. Tetapi memang kalau bagi kami para dosen, kita butuh waktu agak lama juga, ya, untuk mengingat nama-nama kalian. Kalau kalian mungkin lebih mudah karena kami sedikit, tapi kalau kami harus mengingat banyak nama sehingga mungkin sedikit agak dimaklumi, ya, kami membutuhkan waktu yang lama, gitu ya, untuk mengenal atau mengingat nama kalian, gitu. Nah, di sini saya balik lagi ke teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas pastinya adalah orang-orang yang nanti akan memiliki interaksi dari sisi frekuentif waktu yang sangat banyak, gitu ya, dengan kalian semua. Dan pastinya kalian akan bekerja sama dengan teman-teman kelas, gitu. Tadi saya sudah bilang bahwa tahapan dari bentuk-bentuk hubungan adalah pertama adanya kenalan tadi, ya. Kalian akhirnya mengetahui nama teman baru kalian, gitu ya. Terus juga kalian mengetahui dia dari mana sih asalnya, bukan hanya daerah, ya, karena kan di sini bisa jadi daerahnya dari Jakarta atau dari luar daerah. Kalian juga mungkin lebih spesifik lagi tahu rumahnya di mana, gitu kan. Nah, itu. Nah, ketika nanti ada interaksi yang terjadi, nanti akan kalian merasakan kecocokan, gitu. Kecocokan, kayaknya cocok nih, nyambung nih sama yang ini, enak, mau jadi temennya, gitu kan. Nah, bentuk hubungan berikutnya adalah dari kenalan ke teman. Kalau teman bisa jadi lebih pribadi lagi, ya, lebih pribadi. Kita lebih pribadi dalam tanda kutip, kita lebih tahu informasi-informasi dirinya, bukan hanya sekedar dia tinggal di mana, dia dari SMA mana, terus rumahnya di mana, tapi sudah misalnya bagaimana keluarganya, terus apa yang dia suka, gitu kan. Terus dia kalau pulang naik apa sih, gitu kan. Terus dia udah mulai ada kayak sesi curhat, gitu ya. Itu teman. Nah, nanti ketika kalian memutuskan untuk pengen temenan sama ini deh, kayaknya seru anaknya, gitu kan, ya, kayaknya asik nih, atau kayaknya nyambung nih. Nah, bentuk hubungan berikutnya seiring dengan waktu yang berjalan, nanti akan ada seleksi alam ketika kalian akhirnya lebih selektif lagi memilih sahabat, ya. Sahabat adalah orang yang boleh dibilang Anda bisa jadi sudah mulai tergantung dalam tanda kutip dengan orang tersebut, tergantung, bukan hal yang negatif, ya, tapi bahwa kalau dia nggak ada, wah, kayaknya kita kayak sepi, gitu ya. Terus sudah mulai ada trust atau kepercayaan untuk share masalah-masalah atau hal-hal bersifat pribadi, juga sudah mulai ada seneng lah pokoknya kalau barengan sama dia, gitu ya. Kalau kerja kelompok barengan sama dia tuh, kalau bisa barengannya sama dia deh, gitu kan, ya. Terus sahabat itu tentunya tempat kita nggak merasa harus menjadi orang lain,
kita bisa membawa diri kita menjadi diri kita sendiri di depan sahabat karena kita sudah merasa nyaman, ya seperti itu. Sudah masing-masing memahami sifat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dalam komunikasi antar pribadi, sekali lagi saya review yang tadi ya, nanti akan ada yang dinamakan eskalasi. Bagaimana kemampuan kita untuk membina, meningkatkan hubungan, bahkan mempertahankannya. Di tengah jalan bisa jadi yang awalnya kalian anggap teman, nanti bisa jadi ada konflik, dan benar-benar sih nggak ada ya. Tapi ketika ada konflik, bisa jadi konflik itu bisa menguatkan ya, sehingga pada akhirnya kalian merasa satu sama lain saling membutuhkan dan memang kalian itu sangat cocok, lalu ditingkatkan menjadi sahabat, atau pertemanan tersebut sampai di situ saja, yang akhirnya kalian berpikir, kok saya temenan sama dia banyak negatifnya ya gitu kan, kok saya temenan sama dia jadi banyak berantemnya gitu dan sebagainya. Itu hal yang wajar dalam suatu eskalasi hubungan antar pribadi, dan kalian nanti akan menghadapi itu. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah jangan sampai kita merasa paling benar, atau jangan sampai kita merasa orang lain lah yang salah sehingga menjadi seperti ini. Justru dalam mempelajari komunikasi antar pribadi, kita akan berusaha menjadi orang yang tidak selalu merasa benar, tapi berusaha untuk mencoba mengerti dan memahami orang lain. Karena kalau misalnya seperti itu, kita merasa benar, ini gak cocok, kayaknya dia gak cocok, gak usah temenan dan sebagainya. Nah itu nanti kita justru akan tidak memiliki sama sekali teman atau sahabat. Bisa jadi bukan orang tersebut yang bermasalah, tapi kita. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi dengan bagaimana sih caranya kita bisa memiliki hubungan yang efektif dalam hubungan antar pribadi melalui komunikasi antar pribadi. Sangatlah penting untuk kita memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, bukan hanya apa yang kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan hal yang positif, tapi cara menyampaikannya salah. Itu akan diterima dengan salah oleh lawan bicara kita. Nah, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan. Kita akan bertemu dengan pribadi-pribadi yang berbeda gitu kan, yang kadang-kadang mungkin kita tidak sangka seperti itu, tapi itu akan tidak menjadi masalah ketika kita berusaha untuk meluangkan waktu lebih banyak mendengar pola pikir mereka, kenapa misalnya mereka seperti itu, dibandingkan kita lebih awal sudah menghakimi, kok orangnya begini, berarti dia begini ya gitu, tanpa kita berusaha untuk memahami mengapa dia seperti itu ya. Dan salah satu caranya adalah ketika kita berbicara, cobalah untuk tidak dominasi dalam berbicara, tapi cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Untuk itu kita akan lebih bisa memahami seseorang, kepribadian seseorang, kenapa pola pikirnya seperti itu, dan sebagainya. Nah, kita mungkin tidak selalu setuju gitu ya terhadap pendapat-pendapat orang yang baru kita kenal, teman kita, tapi kemungkinan kita dapat belajar sesuatu hal yang baru yang menjadi meluasnya pikiran kita dan terbuka pikiran kita, karena ada sesuatu yang berbeda yang sebelumnya misalnya belum kita pahami gitu. Jadi berbeda pendapat bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi gitu. Pasti ada hal yang kita bisa ambil dari lawan bicara kita, dari teman baru kita, yang bisa jadi menjadi compare atau perbandingan dalam pemikiran-pemikiran kita. Oh ternyata ada ya orang yang berpikiran seperti ini. Oh ternyata ada hal lain yang sebelumnya tidak saya pikirkan, yang baru saya sadari seperti itu ya gitu. Akibat dari interaksi kita dan dari upaya kita untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Berikutnya ada quotes yang baik adalah a good relationship start with good communication. Jadi kalau kita mau membina hubungan pertemanan yang baik, dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu tentunya didukung oleh hal-hal, misalnya pertama, bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih memahami lawan bicara kita. Kita harus lebih empati
ya, empati terhadap lawan bicara kita, menempatkan diri kita pada posisi orang lain, empati pada perasaan orang lain. Kalau teman kita lagi sedih, nggak usah kita sharing cerita-cerita yang gembira, kita harus berempati untuk memahami kesedihannya gitu. Jangan dia lagi sedih, terus kita lagi ada kabar gembira, kita sharing, padahal dia lagi sedih, kita tahan dulu ya. Terus yang penting juga jangan memotong pembicaraan ya. Dan kita harus juga berusaha untuk menjadi pendengar dengan tulus ya, bukan pendengar yang kita pura-pura dengar padahal sebenarnya kita nggak nyimak gitu ya. Terus kontrol emosi ya, kalaupun kita misalnya merasa tidak setuju, ya jangan langsung emosi gitu, tapi kita bisa mengkontrolnya dengan kata-kata yang mungkin lebih sejuk dan tenang dan bijak gitu ya. Dan yang terpenting adalah menghargai perbedaan. Jadi sangat penting untuk memperhatikan cara kita menyampaikan sesuatu, bukan sekedar pesan yang kita sampaikan. Pesan yang positif ketika kita menyampaikannya dengan cara yang tidak sesuai dan negatif misalnya, itu akan tersampaikan oleh orang lain tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya gitu. Misalnya kita ke teman kita bilang sesuatu dan sepertinya dia tidak paham gitu ya apa yang kita sampaikan. Kita bisa bilang seperti ini, bener nih kamu tidak paham, masa sih bener kamu gak paham nih gitu. Atau bisa juga, masa sih kamu gak paham gitu ya. Jadi dua cara seperti itu bisa bermakna yang berbeda gitu walaupun kata-katanya sama ya. Yang pertama lebih kepada konfirmatif gitu, konfirmasi ya, benar kamu nggak paham, artinya benar-benar ingin menanyakan nggak paham nih gitu. Tapi yang kedua, benar nih nggak paham gitu, itu ada kerutan di dahi kita, terus intonasinya juga berbeda, jadi kayak yang dengan kata lain, masa gitu aja kamu nggak paham sih gitu. Terus kayak yang kita bernada kayak kesal gitu. Jadi perlu kehati-hatian ketika kita menyampaikan satu pesan, bukan hanya pesannya tapi caranya gitu ya. Caranya itu perlu. Oke, berikutnya ada hal-hal yang nantinya akan saya share, misalnya tentang bagaimana kadang-kadang kita sulit bergaul dengan berbagai kepribadian, dan itulah mengapa komunikasi yang jelas itu sangat penting dalam konteks komunikasi antar pribadi. Salah satu cara yang efektif untuk kita lebih memahami orang lain, kita harus luangkan waktu lebih banyak untuk mendengar mengenai apa yang mereka atau teman-teman baru kita pikirkan dan rasakan. Sangatlah penting untuk kita memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu, bukan hanya apa yang kita sampaikan. Kita ingin menyampaikan hal yang positif, tapi cara menyampaikannya salah. Itu akan diterima dengan salah oleh lawan bicara kita. Nah, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan. Kita akan bertemu dengan pribadi-pribadi yang berbeda gitu kan, yang kadang-kadang mungkin kita tidak sangka seperti itu, tapi itu akan tidak menjadi masalah ketika kita berusaha untuk meluangkan waktu lebih banyak mendengar pola pikir mereka, kenapa misalnya mereka seperti itu, dibandingkan kita lebih awal sudah menghakimi, kok orangnya begini, berarti dia begini ya gitu, tanpa kita berusaha untuk memahami mengapa dia seperti itu ya. Dan salah satu caranya adalah ketika kita berbicara, cobalah untuk tidak dominasi dalam berbicara, tapi cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Untuk itu kita akan lebih bisa memahami seseorang, kepribadian seseorang, kenapa pola pikirnya seperti itu, dan sebagainya. Nah, kita mungkin tidak selalu setuju gitu ya terhadap pendapat-pendapat orang yang baru kita kenal, teman kita, tapi kemungkinan kita dapat belajar sesuatu hal yang baru yang menjadi
meluasnya pikiran kita dan terbuka pikiran kita. Karena ada sesuatu yang berbeda yang sebelumnya misalnya belum kita pahami gitu. Jadi berbeda pendapat bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi gitu. Pasti ada hal yang kita ambil, yang kita bisa ambil dari lawan bicara kita, dari teman baru kita, yang bisa jadi menjadi compare atau perbandingan dalam pemikiran-pemikiran kita. Oh ternyata ada ya orang yang berpikiran seperti ini. Oh ternyata ada hal lain yang sebelumnya tidak saya pikirkan, yang baru saya sadari seperti itu ya gitu. Akibat dari interaksi kita dan dari upaya kita untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Berikutnya ada quotes yang baik adalah a good relationship start with good communication. Jadi kalau kita mau membina hubungan pertemanan yang baik, dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu tentunya didukung oleh hal-hal, misalnya pertama, bagaimana kita harus menjadi orang yang lebih memahami lawan bicara kita. Kita harus lebih empati, ya, empati terhadap lawan bicara kita, menempatkan diri kita pada posisi orang lain, empati pada perasaan orang lain. Kalau teman kita lagi sedih, nggak usah kita sharing cerita-cerita yang gembira, kita harus berempati untuk memahami kesedihannya gitu. Jangan dia lagi sedih, terus kita lagi ada kabar gembira, kita sharing, padahal dia lagi sedih, kita tahan dulu ya. Terus yang penting juga jangan memotong pembicaraan ya, dan kita harus juga berusaha untuk menjadi pendengar dengan tulus ya, bukan pendengar yang kita pura-pura dengar padahal sebenarnya kita nggak nyimak gitu ya. Terus kontrol emosi ya, kalaupun kita misalnya merasa tidak setuju, ya jangan langsung emosi gitu, tapi kita bisa mengkontrolnya dengan kata-kata yang mungkin lebih sejuk dan tenang dan bijak gitu ya. Dan yang terpenting adalah menghargai perbedaan. Baiklah, di akhir materi saya akan merangkum dari apa yang sudah saya sampaikan tadi agar bisa diingat dengan baik. Jadi tadi kita membahas bahwa komunikasi terdiri dari verbal, ucapan dan tulisan, nonverbal, mimik wajah, gerak tubuh atau gestur. Gestur itu bisa juga dengan gerakan tangan, gerakan kepala ya, dan juga cara kita tersenyum ya, cara kita bagaimana tatapan mata misalnya ya, dan juga ada isyarat, intonasi suara itu juga merupakan komunikasi nonverbal ya, simbol-simbol yang mungkin bisa menjadi tanda-tanda yang bisa mendukung komunikasi verbal. Nah, selanjutnya komunikasi verbal itu tentunya tidak menggunakan kata, lebih jujur mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan. Ketika komunikasi verbal mengatakan iya, bisa jadi komunikasi nonverbal dengan berbagai gestur atau intonasi atau tatapan mata dan sebagainya yang tidak terucap tapi bisa terlihat, itu mengatakan sebaliknya. Jadi kita harus lebih peka terhadap komunikasi nonverbal, lawan bicara kita. Dan tentunya komunikasi nonverbal ini adalah ketika selaras dengan komunikasi verbal, dia mendukung komunikasi verbal. Perlu diingat terkait dengan komunikasi nonverbal yang tak terucap, the most important thing in communication is hearing what isn't said, yang dikutip dari Peter Drucker. Dan ketika kita berbicara, kita harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan lawan bicara kita atau siapa yang kita ajak bicara. Kita harus memahami audiens kita, bagaimana profil audiens kita, bagaimana apakah kita berbicara sesuai dengan usia dia, berbicara sesuai dengan status pendidikan, status sosial dan sebagainya. Level dia, apakah dia di atas kita dari sisi
bisa jadi jabatan atau mungkin dari sisi level tingkat sosialnya ya, atau kita harus menyamakan level tersebut. Ketika dia status pendidikannya ada di bawah kita, bahasanya harus kita sesuaikan agar dipahami, dan kita harus menjadi orang yang empati, bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Tentunya kita harus juga rendah hati, tidak memotong pembicaraan, mendengar dengan tulus, menghargai perbedaan, serta kontrol emosi. Pada akhirnya, komunikasi yang baik terdiri dari kesabaran untuk memahami dan keberanian untuk dipahami. Tentunya yang didasari oleh kejujuran serta mengutamakan cara dan tujuan yang baik. Akhir kata, saya ingin mengucapkan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.